Satu, secara struktural memang terjadi upaya pelemahan KPK. Sasaran utamanya bukan Hasto Kristianto, sasaran utamanya adalah PDIP itu sendiri. Senjata, bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik untuk membungkam lawan politik. Ini berbahaya. Ini bisa disebut sebagai pro demokrasi dan kontra demokrasi nggak sih? Jadi bagaimana Kim itu coba mengunci koalisi di pilkada, terutama daerah-daerah yang punya basis elektoral besar. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Wis. Kabar gembira, kabar sehat. Yang penting kita sehat. Yang penting kita sehat ya. Walaupun Indonesia sedang tidak sehat, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita harus sehat. Ya, kita harus Kalau sehat. kita tidak sehat, nggak ada yang ngobatin Indonesia. Indonesia lagi sakit begini, aduh, siapa lagi yang mau yang kita bisa mau talkatif. Kita kan talkatif juga kan untuk dalam rangka buat ngobatin Indonesia. Dalam rangka ya, untuk menjaga awareness publik. Iya, menjaga demokrasi biar tetap sehat juga ya, Mas. Tetap sehat. Iya, gitu. Topik kita apa ini hari? Pastikan dari hot issue di beberapa hari belakangan. Hot issue ya, Mas. Sebenarnya banyak yang hot, cuma yang paling yang menarik untuk kita bahas, karena sebagai kita tema utamanya kan kita coba melihat bagaimana demokrasi dan hukum kita ini pasca pemilu 2024. Gitu. Ini Mas yang lagi hot nih. Soal KPK sih, Mas. KPK, ya. Soal KPK nih. KPK itu amanat reformasi untuk bagaimana persoalan korupsi itu diberantas. Karena kan salah satu tuntutan reformasi adalah bagaimana menghapuskan korupsi, kolusi, nepotisme. Untuk kolusi nepotisme ada TAP MPR tuh. Untuk bagian dari pemerintahan yang membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, untuk korupsi khusus KPK itu dibentuk KPK untuk bagaimana persoalan korupsi itu yang memang mengakar ketika di zaman Soeharto, rezim Orde Baru itu bisa diberantas karena itu merusak negara, merusak demokrasi, merusak tatanan hukum. Iya, merusak tatanan. Tadi apa isunya KPK yang menarik? Ini Mas, tadi itu ada persoalan nih rame di media sosial, di media internet, di media online juga, bahwa salah satu petinggi partai dipanggil oleh KPK setelah sebelumnya dipanggil oleh KPK ya, bukan dipanggil KPK. Kalau Sekjen PDIP dipanggil KPK ya nggak mau datang karena kan namanya dipanggil oleh KPK. Pemeriksaan Pak Hasto Kristianto. Ya. Nah, sebelumnya kan menarik tuh Mas. Dia itu sempat dipanggil oleh kepolisian kan di Polda Metro Jaya setelah membicarakan hal yang cenderung kritis kepada pemerintah gitu kan. Cuma menariknya itu sih. Cuma aku gini. Itu hanya berselang berapa hari atau mungkin berbarengan itu? Iya, itu tuh. Hanya pemanggilan aja. Nah, terlepas dari kasus itu ya Mas, sebelumnya tuh memang aku pribadi, mungkin juga orang-orang lain yang ada di Indonesia itu mencurigai bahwa KPK ini independensinya dipertanyakan gitu loh Mas, gitu kan setelah revisi UU KPK tahun 2019 ya. Terus juga kan apalagi ketika petinggi KPK sendiri menjadi tersangka korupsi Mas. Iya. Jadi memang posisi KPK sekarang memang seperti telur di ujung tanduk ya. Wih. Sudah sangat kritis. Telurnya kosong apa berisi tuh Mas? Kalau kosong kan jelek gitu. Ya, pokoknya telur di ujung tanduk lah. Gitu. Itu posisinya kritis karena memang satu secara struktural memang terjadi upaya pelemahan KPK secara sistematis. Mulai dari revisi Undang-Undang KPK. Itu adalah proyek pertama di era Presiden Jokowi periode kedua 2019 itu bagaimana sukses melakukan revisi Undang-Undang KPK yang awalnya memang dikawitkan oleh banyak pihak memang bagian dari pelemahan KPK. Dan itu terus berlanjut. Lalu bagaimana proses pansel KPK yang menghasilkan periode komisioner KPK yang paling bermasalah. Jadi persoalan kode etik justru ketika KPK memiliki namanya Dewan Pengawas. Ya kan? Justru periode KPK, periode Firly ini itu KPK yang paling bermasalah. Jadi memang ada upaya pelemahan KPK. KPK menjadi lembaga yang kemudian berada di bawah presiden, ya. Kemudian itu secara struktural. Tetapi kemudian bagaimana proses seleksi pansel KPK saat itu yang memang panselnya pada situ kan semua Sri Kandi tuh. Sri Kandi. Ya, semua ibu-ibu, semua wanita-wanita hebat lah.
Dan kemudian terjadi sekarang kita memang menghasilkan profil komisioner KPK yang memang dalam kerjanya memang banyak menimbulkan masalah. Belum lagi banyak persoalan juga di dalam KPK. Jadi memang nampaknya memang pelemahan KPK itu masih terus berlangsung dan berlangsung sampai sekarang. Dan memang targetnya adalah nampak sekali bahwa KPK itu dilemahkan karena memang KPK adalah institusi publik yang paling memperoleh kepercayaan publik. Kalau kita lihat dari beberapa survei kepuasan publik, institusi penegak hukum yang memperoleh kepercayaan publik saat itu adalah KPK. Pernah ada kasus besar soal zaman Pak SBY itu kasus cicak versus buaya. Wah, itu bagaimana kepolisian melawan KPK. Saat itu seakan-akan itu buaya itu kepolisian melawan cicak. KPK yang kecil. Nah, akhirnya saat itu Pak SBY mengambilkan sikap politik, akhirnya selesai lah periode itu. Tapi sekarang persoalan pelemahan KPK itu justru berlangsung secara intensional, secara struktural dan sistematis. Sampai sekarang bagaimana sekarang hampir komisioner KPK terjerat masalah-masalah hukum, persoalan jelas ketua KPK sudah diberhentikan dan punya masalah hukum, dan kita tahu bagaimana prosesnya. Dan bagaimana juga eksekutif pemerintah juga nampaknya juga quote and quote membiarkan itu semua. Dan memang proses pelemahan KPK terjadi. Terakhir memang sekarang nampak kelihatan pelemahan KPK menuju kepada bagaimana KPK itu di bawah kontrol politik kekuasaan. Itu yang kemudian mengkhawatirkan kita. Ketika dilemahkan saja, tidak perlu, mungkin endingnya mungkin tidak butuh lagi KPK. Tapi persoalan sekarang KPK tidak hanya dilemahkan, tapi KPK juga dikontrol, dikendalikan. Oleh kekuasaan politik. Itu dugaan kita kan dapat dari pola-pola tadi Via ceritakan, bagaimana misalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipanggil untuk perkara yang sebenarnya sudah 4 tahun yang lalu. Bahkan komisioner KPU itu yang terkena kasus tuh komisioner KPU itu kan terkait pergantian antara waktu calon Mas Wahyu. Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang terkena kasus ini pun sudah selesai menjalani masa hukuman kalau tidak salah ya. Sudah selesai. Jadi memang sudah kasus 4 tahun yang lalu memang. Tapi mengapa baru diungkap sekarang? Kelihatan sekali memang dibuat. Bagaimana Pak Hasto dianggap mengetahui posisi Harun Masiku. Dan persoalan Harun Masiku ini menjadi sebuah batu ganjalan karena memang sengaja dari awal digantung posisinya, dan kemudian ini menjadi pertanyaan publik, mengapa baru 4 tahun sekarang dibuka lagi. Tapi kan persoalannya KPK ini tidak berdiri sendiri. Pemanggilan Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP ini tidak berlangsung tunggal. Sebelumnya ada pemanggilan oleh kepolisian untuk kasus yang dicari-cari, untuk penyebaran hoaks dan dugaan penghasut. Yang di dalam suatu wawancara Pak Hasto bersama TV swasta. Kalau kita lihat konten yang dilakukan Pak Hasto sebenarnya sama yang dilakukan yang kita bicarakan, masyarakat sipil yang luas membicarakan soal bagaimana kritik keras terhadap sistem demokrasi, sistem pemilu, dan persoalan politik yang politik hukum. Bagaimana sekarang hukum digunakan sebagai hukum dipakai sebagai senjata politik. Itu persoalan kisruh bahwa pemilu 2024 adalah pemilu paling brutal, pemilu paling buruk, kan disuarakan banyak orang. Kemudian menyinggung keluarga tertentu, penguasa, itu memang sudah jadi rahasia umum. Nah, tapi memang itulah kemudian menjadi keanehan mengapa kemudian Pak Hasto Sekjen PDIP yang kemudian dipanggil atas dasar penyebaran hoax dan dugaan penghasutan. Itu sebenarnya konten bicaranya sama oleh guru besar, seniman, budayawan, para kritik, para hukum tata negara, kita masyarakat sipil mencorongkan hal sama. Bagaimana keprihatinan yang mendalam terhadap proses pemilu 2024 dengan penuh banyak kecurangan, banyak berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masih bahkan Bu Megawati sendiri membicarakan itu di Rakernas kemarin. Jadi memang ada kesan bahwa memang dicari-cari sehingga menimbulkan kesan publik memang ada motif politik. Bahwa ada kasus hukum itu kesan dicari, dan kemudian ini muatan nuansa politiknya, motif politiknya itu jauh lebih dominan daripada sebuah proses hukum. Ya, itu kenapa sih Mas bisa sekental itu gitu? Kenapa harus
dalam waktu. Nah, ini yang mengerikan, orang selevel Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, partai politik pemenang pemilu, itu bisa diperlakukan begitu, Via. Orang yang punya posisi politik, ya, partai pemenang pemilu itu bisa satu itu kemungkinan itu bisa kok bisa diposisikan begitu. Dia mengujarkan dituduh penyebaran hoaks dan melakukan penghasutan. Padahal kontennya sama. Itu kan nggak ada bedanya yang diungkapkan Pak Hasto dan juga dengan masyarakat sipil, para guru besar, para seniman budayawan. Tapi kenapa Pak Hasto? Kita khawatirkan posisi Pak Hasto yang punya posisi politik sebagai sekjen partai politik, partai PD Perjuangan bisa diperlakukan begitu. Gimana kita masyarakat sipil? Maka arus pembungkaman itu sedang terjadi. Dan itu kan posisinya kan kita bagaimana masyarakat sipil, kita guru besar, kemudian seniman budayawan itu kan kita jelas sekali dulu pernah ada seniman Mas Butet juga cegah untuk tampil. Ekspresi seninya. Jadi memang bentuk-bentuk represi pembungkaman ini satu sisi memang kenapa Pak Hasto gitu ya, satu sisi kita lihat ini sekjen partai, orang punya posisi politik bisa dikatakanlah pengaruh besar bisa diproses hukum. Ya, dengan dugaan katakanlah bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik. Nah, bagaimana orang biasa-biasa saja seperti kita, masyarakat sipil, itu kan kekhawatiran. Satu sisi kekhawatiran. Iya. Bagaimana masyarakat sipil, kaum akademisi, kemudian para guru besar, para intelektual, akademisi yang memang bersikap kritis terhadap demokrasi, konstitusi kita, masa depan demokrasi, bagaimana tata hukum kita yang dipermainkan untuk tujuan politik kekuasaan, itu kemudian kan itu menimbulkan itu kan sebuah teror politik. Teror politik untuk kalangan masyarakat sipil, kaum kritis, termasuk juga kita. Loh, sekjen partai besar saja bisa dikondisikan dalam tanda petik. Bagaimana kita masyarakat biasa. Iya. Satu sisi itu. Kedua, pada sisi lain itu menimbulkan juga efek politik yang juga yang berimbas pada teror politik kepada kelompok-kelompok yang kritis itu. Ya, satu sih kita khawatir karena kok sekjen partai besar aja bisa dipolisikan, bisa di KPK-kan, ya. Bagaimana masyarakat biasa, guru besar, kemudian budayawan seniman. Yang kedua itu impact-nya pada sebuah teror politik. Teror politik yang kemudian ini kamu yang bukan biasa-biasa saja bisa ini loh. Ini yang punya posisi politik saja bisa. Ini kan sebuah dramatisasi politik yang bisa memberikan efek teror politik ke masyarakat, sehingga bagi mereka yang kritis bersuara lain, kritik terhadap pemerintah itu bisa dianggap kontra. Terus jadi kan hukum digunakan sebagai instrumen, sebagai katakanlah senjata politik untuk membungkam lawan-lawan politik. Nah, ini kan yang ketiga efeknya, via mengapa Pak Hasto, saya ini benar menarik. Ini sekjen PDIP. Iya. Sekjen PDIP partai politik pemenang pemilu 2024. Nah, kita lihat saya pikir sasaran utamanya bukan Hasto Kristianto. Sasaran utamanya adalah PDIP itu sendiri. PDIP itu sebenarnya kalau bicara Mas Hasto, sekjen itu kan posisi kedua. Iya. Kuat di struktural partai. Yang itu sebenarnya targetnya itu ada ke arah Megawati Soekarno Putri. Tapi kan Megawati Soekarno terlalu kuat sebagai ketua umum, simbol partai, mantan presiden. Iya. Tapi bagaimana menyerang partai yang kemudian menyerang tanda petik ya, melakukan pelemahan kepada partai, tapi kemudian kan nggak bisa partai akan berbareng, tapi personal, personifikasi partai yang paling kuat adalah satu ketua umum, dua adalah sekjen. Karena yang disuarakan Mas Hasto, disuarakan Pak Hasto Kristianto sebagai sekjen itu juga suara partai dan suara PD Perjuangan, suara Bu Mega juga. Sulit mengatakan bahwa apa yang diutarakan Pak Hasto itu juga tidak sepengetahuan, tidak sepersetujuan atau berbeda dengan apa yang menjadi katakanlah keprihatinan dari Bu Mega sendiri. Jadi sebenarnya menargetkan target politiknya adalah Megawati Soekarno Putri. Tapi sasarannya melingkar ini kepada Megawati Soekarno PDIP sebenarnya, pelemahan PDIP. Tujuannya itu tapi rangkaiannya bek. Persis kan kalau sekjennya kena tembak,
sasaran sekjennya hanya sasaran antara, sasaran utamanya yang sejati adalah sosok itu partai itu yang personifikasi pada ketua umum. Makanya menarik tanggapan Bu Mega. Hanya tertawa saja. Oh, dia tertawa, tapi tertawa secara ya kamu Pak Hasto ini ya. Maksudnya kamu mengalami hal yang sama seperti saya alami dulu di Orde Baru. Oh iya. Jadi Bu Mega menggambarkan apa yang dialami oleh sekjennya Pak Hasto Kristianto sebagai sesuatu yang ya itu resiko politik yang harus dialami ketika kamu berbeda dengan kekuasaan yang sudah menarik demarkasi. Saya dulu zaman Orde Baru era Pak Harto berapa kali dipanggil polisi untuk hal-hal yang mungkin tidak jelas. Memang bentuk represi, bentuk tekanan-tekanan politik. Jadi Bu Mega yang ngomong ya tertawa dalam arti ya yang itu bagian dari resiko sebagai sekjen partai. Ironi ya. Jadi beda jalan reaksioner. Makanya kan posisi sekarang kenapa kemudian yang ditembak adalah Pak Hasto. Padahal yang menyuarakan ini ya banyak orang partai juga menyuarakan. Memang yang paling kenceng Pak Hasto. Tapi Pak Hasto itu kan mirroringnya Bu Mega. Karena dia adalah dalam posisi Pak Hasto nggak mungkin dia berbeda dengan Bu Mega. Bahkan ketika menulis amicus curiae segala macam itu kan Pak Hasto tulisan tangan Bu Mega kemudian dipindahkan itu kan yang atas nama pribadinya kan kemudian Bu Megawati sebagai warga negara juga Pak Hasto juga sebagai negara. Jadi dan kemudian membaca narasi politik Megawati Soekarno Putri pada saat Rakernas sebenarnya inline saja dengan apa yang diutarakan oleh sekjennya. Kecuali Bu Mega sebagai ketua umum lembek-lembek saja, Mas Hasto keras nih berarti dia beda sikap dengan ketua umum. Ini kan Bu Mega juga keras berani, banteng. Ya, ketika Mas Hasto keras ini kan cuma merepresentasi Megawati sebagai ketua umum. Ketua umum dan sekjen merepresentasi bagaimana sikap partai. Dan yang disuarakan Mas Hasto itu juga Pak Hasto juga mengatakan itu suara partai. Saya sebagai sekjen itu ada suara-suara partai yang coba kritis terhadap fenomena politik dan hukum soal bagaimana nasib demokrasi kita. Nah ini kan kemudian orang kemudian melihat ketika di kampanye kepolisian karena ada penyebaran hoaks dan hasutan menghasut yang mana gitu. Yang mungkin karena mulutnya Mas Hasto sama mulutnya Ari itu berbeda. Ya, kontennya sama yang diutarakan, yang diungkapkan Hasto dan Ari itu sama. Tapi the singer, singnya sama, lagunya sama. Tapi singer, seorang Hasto itu kan suara yang kemudian mencerminkan, melefleksikan juga suara Megawati Soekarno Putri dan suara partai politik PDIP sebagai suara perjuangan. Kalau Ari yang ngomong suara para sindiket, itu kan ya bumi dan langit. Jadi makanya kemudian kenapa? Makanya. Tapi kalau gue takut juga ntar Mas Hasto saja begitu, yang sekjen gimana Ari? Yang powerless gitu loh. Nah ini jadi trauma. Tapi ya jadi semacam trauma menimbulkan trauma bahwa kalau ketika berbeda dengan kekuasaan itu bagaimana hari ini kita prihatin bagaimana hukum dipakai sebagai senjata politik untuk membungkam lawan politik. Jadi menciptakan. Nah, maka ini babak baru. Babak baru pertarungan Megawati versus Jokowi atau babak baru pertarungan Jokowi versus Megawati pasca kemarin Rakernas. Ya lah, coba loh. Ini kan sebenarnya terjadi pemanggilan sekjen PD pasca Rakernas ketika PDIP jelas narasi politiknya jelas. Narasi politiknya sangat keras, sangat berani, tapi belum mengambil sikap. Di luar pemerintahan atau dalam pemerintahan masih digantung. Nah, ruang menggantung ini tentu masa transisi. Makanya saya melihat bahwa di masa transisi ini eskalasi pertarungan sampai dengan nanti menuju Oktober 2024, tinggal sekarang Juli, Agustus, September, Oktober 34. Oktober itu pelantikan presiden. Ya, 20 Oktober 2024. Jadi eskalasi pertarungan Jokowi versus Megawati baik secara simbolik kan saya melihat bahwa perkara ini juga persoalan pemanggilan sekjen PDIP ini bagian dibaca publik ya. Jadi pertarungan baru atau babak lanjutan, babak baru dari pertarungan Jokowi versus Megawati. Dan dugaan saya eskalasinya akan meningkat ya. Meningkat sampai dengan 20 Oktober. Karena itu kan titik akhir demarkasi politiknya Pak Jokowi itu sebagai presiden sampai dengan 20 Oktober.
dugaan saya eskalasinya akan meningkat. meningkat. Ya bisa jadi Pak Hasto ini bisa jadi tersangka, disangkakan, atau ada upaya-upaya lain untuk memang membungkam. Karena kalau directly to Megawati, Jokowi directly to Megawati, ini kan nanti massa bertemu massa. Ini yang kita nggak mau. Tapi kan personifikasi partai siapa, yang simboliknya siapa? Ya kebetulan ya sekjen partai. Sekjen partai memang pernah punya kartu lama terkait hukum. Soal kejelasan kasus Harun Masiku. Harun Masiku sampai sekarang masih DPO, masih daftar pencarian orang, belum jelas nasibnya. Tapi prosesnya bahkan yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan itu sudah diproses, bahkan dia sudah menjalani proses hukum. Nah ini dibuka lagi. Nah, tapi kan sulit untuk mengatakan bahwa proses hukum yang dijalani Pak Hasto Kristianto baik itu di kepolisian dan di KPK itu tidak punya motif politik. Nah, kenapa 4 tahun kemarin? Karena 4 tahun kemarin kan masih bareng Pak Jokowi, masih bareng pemerintah. Ketika kritis, mungkin ada masalah atau tidak kita tahu, tapi bahwa ketika mungkin ada masalah dibuat clear di depan. Mestinya ketika 4 tahun lalu sudah clear bahwa Harun Masiku melarikan diri atau apa ya, kita mesti dibuat clear. Tapi kenapa kalau memang belum saat itu tidak bikin clear, kenapa tidak dibikin clear? Atau memang sudah clear, tapi mengapa dibuka kembali? Kan atau punya kemungkinan kasusnya Harun Masiku sebenarnya sudah clear. Posisi Pak Hasto ada di mana? Sehingga tidak bisa diproses hukum lanjut. Yang pertama sudah clear. Yang kedua, persoalan Pak Hasto belum clear. Tapi karena bagian kekuasaan, tapi tutup sementara. Tapi baru dibuka mati, ini kemungkinannya mana? Itu bisa jadi dijelaskan. Dan yang juga lucu kan, Via, itu kan sampai ada penyitaan HP dan buku catatan. Tas. Itu kan bukan langsung ke Pak Hasto loh. Tapi stafnya Pak Hasto yang membawa tas dan barang pribadi. Katanya sempat kayak ada di kelabui gitu ya. Ya itu kan agak menarik. Itu mengapa ada oknum KPK, penyidik KPK yang kemudian bermain di luar alur penyidikan, alur pemeriksaan, kemudian menyita barang milik Pak Hasto, HP dan tas. Itu kan nggak boleh. Itu kan kecuali dengan Pak Hasto sendiri oleh penyidik pada saat penyusunan BAP, pada saat pemeriksaan nggak apa-apa. Ternyata kita itu stafnya di luar proses pemeriksaan. Itu termasuk bukan bagian dari prosedur juga nggak sih, Mas? Nah, kabarnya itu di luar prosedur. Karena nggak bisa penyitaan dilakukan, misalnya barang kita via asisten saya, barang saya tapi lewat via, nggak boleh, harus langsung saya. Dan itu kan di luar pada saat Pak Hasto sedang ada pemeriksaan. Maka ini sedang diproses oleh kuasa hukumnya Pak Hasto untuk diproses dilaporkan ke Dewas KPK dan proses pra peradilan. Karena memang keluar dari prosedur. Enggak profesional. Penyidik KPK main sendiri, tim pemeriksa KPK main sendiri dijual darur. Ini kan ada banyak kecurigaan sehingga ini kelihatan sekali dicari-cari kesalahan. Kalau memang salah ya sudahlah. Saya kalau memang salah, proses hukum yang independen, yang mandiri, ya silahkan Pak Hasto diproses. Kalau proses hukum secara transparan dan independen. Nanti biar hukum yang berbicara. Ini kan politik yang berbicara. Politik menggunakan hukum sebagai senjata. Bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik untuk membungkam lawan politik. Ini berbahaya. Bagaimana nasib suara-suara kritis seperti kita, guru besar, mahasiswa, kaum intelektual, seniman. Udah mulai dibikin Nah, makanya ini karena rasa takut. Ini dari permainan besar, dari pertarungan Jokowi plus Megawati yang belum selesai. Ini babak baru. Nah, pasca Rakernas PDIP kemarin. Tadi kan Mas Ari sempat bilang tuh eskalasinya akan meningkat sampai Oktober kan. Tapi bisa nggak sih Mas setelah Oktober itu nanti pada akhirnya akan berdampak ke berbagai hal lain, misalnya kayak pilkada kah atau mungkin nanti dan lain sebagainya itu? Jadi memang ini kan panggungnya hukum. Kasusnya Pak Hasto panggung hukum lewat proses di kepolisian dan benar proses di KPK. Ada juga panggung politik. Nah, panggung politik ini panggung misalnya sekarang di pilkada. Bagaimana membaca pertarungan politik antara Jokowi dan Megawati di pilkada 2024. Yang menarik adalah yang kita ngomongkan ada beberapa klaster zona pilkada. Yang menjadi menarik adalah mengapa ketika ada statement bahwa Koalisi Indonesia Maju ingin maju bersama sebagai satu paket. Jadi gimana 4 partai, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat itu sepakat, kita kompak mengusung calon yang sama. Itu baru muncul belakangan, Pia. Justru pasca Rakernas PDIP,
ketika justru PDIP membuka diri. Ketika PDIP membuka diri untuk menjalin koalisi dengan semua partai, mencoba membuka lembaran baru setelah lewat Pilpres, oke lah, Pilpres kemana sudah ini, sudah berakhir, kita mengakui bagaimana proses pemilu sudah berlangsung, kemenangan, tapi banyak catatan-catatan politik yang tentu menjadi concern bersama, itu diutarakan oleh PDI Perjuangan. Tapi kemudian sikap politiknya kan memang PDIP ingin menjalin kerjasama politik yang lebih terbuka dengan semua partai politik, dengan semua partai politik. Tapi kemudian menarik ketika dinamikanya terjadi adalah koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah koalisi orisinal yang mengusung Prabowo Gibran. Itu membuat aliansi baru. Kami membuat aliansi seakan-akan menutup. Sampai-sampai suara PDIP, kami kerjasama dengan KIM nggak masalah kan? Itu kan apa? Ya itu kelihatan sekali ya. Ini pertarungan politik. Iya. Kalau memang KIM itu kemudian maju bersama kompak, itu kan ada direct politik untuk membaca bagaimana menerjemahkan modus operasional operandi dari pertarungan politik antara Jokowi plus Megawati. Babak barunya pada saat pilkada sampai dengan nanti eskalasi puncaknya di Oktober 2024. Ini menarik membaca bagaimana pertarungan para kandidat calon kepala daerah dengan pola-pola koalisi yang terjadi. Kita akan amati, coba kita lihat bagaimana KIM itu coba mengunci koalisi di pilkada, terutama daerah-daerah yang punya basis elektoral besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara juga nggak sih, Mas? Ya, jadi pola-polanya akan begitu. Walaupun juga ada memang yang di-highlight. Jadi yang red war, pertarungan yang memang sengit sekali itu adalah daerah-daerah yang sengitnya yang kelihatan sekali. Bagaimana daerah yang paling kelihatan, paling mencolok nanti bahwa itu pertarungan paling sengit, bahwa itu pertarungan antara Jokowi versus Megawati. Ada di zona pilkada di mana anak atau mantu Jokowi atau loyalis Jokowi itu maju. Misalnya nanti di Sumatera Utara, Bobi Nasution maju. Saya hampir pasti menduga, hampir yakin menduga bahwa PDIP tidak akan berada di koalisi yang mengusung Bobi Nasution. Itu sikap. Kalau lihat dalam arti pertarungan politik antara Jokowi dan Megawati dan juga sikap politik PDIP pasca hasil Rakernas, bahwa PDIP akan bekerja sama dan akan melakukan komunikasi dan kerjasama politik dengan pihak-pihak yang setuju dengan agenda-agenda reformasi, mengembalikan demokrasi dan konstitusi kita. Satu, kalau PDIP konsisten dengan itu, ya tentu melakukan kerjasama politik. Tetapi ada warna, ada spektrum lain, itu soal bagaimana pertarungan politik Jokowi Megawati. Ketika posisi anak Jokowi, anak atau mantu Jokowi maju di pilkada, seperti Sumatera Utara, hampir pasti dugaan saya adalah PDIP tidak akan berada di partai pengusung Bobi. Begitu juga di Kaesang. Kaesang akan maju di Solo atau maju di Jakarta, hampir pasti dugaan saya kalau PDIP konsisten dengan semua ini, kecuali nanti ada dinamika politik ya, akan konsisten, pasti PDIP tidak akan berada di partai pengusung yang koalisi yang mendukung Kaesang Pangarep sebagai kepala daerah, entah itu gubernur, entah itu bupati, wali kota. Itu coraknya. Lalu di beberapa daerah lain yang loyalis Jokowi maju. Misalnya kan di Jawa Tengah polisi Irjen misalnya Pak Lutfi itu misalnya, itu kan dibaca loyalis Jokowi karena dulu ajudan. Dia bukan polisi, tapi jalurnya bukan jalur akademi polisian, bisa jadi jenderal. Itu menarik ketika memang punya kedekatan politik. Jawa Tengah misalnya, makanya kan itu bisa berbarengan dari motif loyalis Jokowi maju, atau juga itu menjadi target karena memang itu basis merah, basis PDI Perjuangan. Basis PDI Perjuangan seperti Solo Raya, ada Solo, ada Boyolali, Sukoharjo, daerah basis merah PDIP itu ditarget. Supaya gimana? Bukan calon yang diusung PDIP. Kalau bisa dipatah, dikalahkan. Termasuk juga di Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Timur sudah pasti misalnya Gerindra, kemarin kita belum lihat jelas sikapnya, tapi sekarang jelas Gerindra mendukung Khofifah Emil Dardak.
Iya. Yang diusung gua Golkar dan juga Demokrat. Demokrat juga, iya. Tapi PDIP bakal berani nggak ya ngambil resiko bakal kalah kalau seandainya emang Ya, mau bergabung sama Kim? Konsistensi perjuangan itu punya risiko, walaupun risiko kalah. Tapi namanya perjuangan harus dijalankan, karena itu amanah perjuangan. Iya. Nah, itu kan makanya konsistensi namanya perjuangan, dan itu bukan bahasanya kebenaran katanya kan. Ya, resiko berjuang atas nama kebenaran, ya kebenaran itu bisa kalah. Iya. Tapi kebenaran tidak pernah salah. Nah, gitu kan. Tinggal konsisten saja kalau kita yakin bahwa yang kita perjuangkan benar, ya tapi namanya berjuang dengan memikul salib kebenaran itu tidak selalunya bisa kalah. Iya. Tapi keyakinan kita bahwa kebenaran tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Nah, itu tinggal nanti babak berikutnya. Bagaimana proses demokrasi elektoral yang kemudian pengen temudikan untuk bagaimana mengembalikan demokrasi kita. Rakyat paham kok. Rakyat belajar membuat dinamika politik. Rakyat belajar soal itu. Soal bagaimana punya kesetiaan pada kebenaran dan kesabaran. Kesabaran revolusioner untuk menghadapi liku-liku dan terjalannya perjuangan. Termasuk tadi upaya pembungkaman, represif. Bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik untuk membungkam lawan-lawan politik itu menjadi menarik. Karena memang polanya sekarang kan corak karakteristik kepemimpinan yang otoritarian, populisme otoritarian ya begitu. Menggunakan instrumen hukum yang alih-alih itu sebenarnya legal, tapi sebenarnya melanggar alih-alih legal, proses legal, mengubah aturan, mengubah hukum, alih-alih legal, tapi sebenarnya dia mencederai proses hukum. Memperdaya proses demokrasi. Itu ngeri sedap gitu ya, Mas. Jadi itu yang kemudian yang menarik ini misalnya opini di Kompas hari ini yang ditulis oleh Mas Sukidi kan, soal bagaimana hukum sebagai senjata politik. Ini menarik cuplikannya dari Oscar Benavides. Jadi for my friends everything, for my enemies the law. Artinya, untuk teman-teman saya, segalanya. Untuk musuhku, hukum. Artinya apa? Untuk teman-teman, kongsi aliansi politik, saya berikan segalanya. Apakah termasuk konsesi tambang? Ini kan, ini menarik. Tetapi, untuk musuhku, hukum. Nah, ini kan sekarang PDIP secara diametral sebagai musuh. Dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagaimana kekuasaan. Serem banget. Bagaimana karakter kepemimpinan yang kalau dari bahasanya Mas Sugidi ini populisme otoritarian itu memang bercorak begitu, menggunakan instrumentasi hukum untuk senjata politik. Aturan-aturan hukum yang tidak sesuai menghalangi niat untuk berkuasa diganti. Revisi Undang-Undang revisi Undang-Undang MK udah jelas. Revisi Undang-Undang MK. Kemudian ada putusan MA. Iya, putusan MA. Soal batas usia kepala daerah. Itu kok bisa? Bahkan KPU sendiri menyatakan tidak setuju loh, ya. Namanya batas usia itu pada saat penetapan sebagai calon. Iya, bukan sih. Karena azas kepastian hukum. Kalau penetapan calon jelas tanggal segini, jam segini, batas akhir pendaftaran penetapan jelas. Tanggalnya sudah definitif. Tapi kalau pada saat pelantikan itu tanggal tidak definitif. Kan tergantung tanggalnya berapa bisa geser-geser. Tidak memenuhi azas kepastian hukum. Itu dari teman-teman KPU juga udoroso. Jadi mereka curhat juga. Ini putusan MA soal batas usia calon kepala daerah tidak memberikan kepastian hukum. Karena setelah pelantikan. Pelantikan kan nggak fix. Dan itu di luar ranah KPU karena bukan di tahapan pilkada. Nah, ini kan problematik. Jadi memang, tapi itulah kalau saya baca tulisan Mas Sugidi hari ini kan menarik pembuka tulisan for my friends everything, for my enemies the law. Untuk teman-teman saya segalanya. Untuk geng gua, teman-teman gue berikan segalanya. What you want, silakan ambil. Nah, lalu untuk musuhku hukum. Jadi perusakan dan penggunaan demokrasi ditempuh antara lain melalui penggunaan hukum sebagai senjata politik. Nah, jadi perihal hukum yang digunakan oleh dan untuk kepentingan politik menandai karakteristik utama kepemimpinan yang populisme otoritarian. Apa bentuk pemimpin populisme otoritarian? Itu menurut Mas Sugidi, pemimpin otoriter yang berjubah populisme. Pemimpin otoriter, dia sejatinya otoriter, tapi kemudian berjubah populisme.
jubahnya itu dia akan mendeliver kebijakan polisi yang alih-alih menyenangkan rakyat. Ya, jadi pemimpin otoriter yang berjubah populisme hanya diatur oleh hukum, yang hukum dalam tanda petik yang menguntungkan kepentingan dirinya sendiri. Jika tak sesuai dengan kepentingan dirinya, ia mengubah hukum dengan cara yang secara teknis legal, tapi sebenarnya untuk tindakan eksploitasi konstitusional secara kasar. Jadi ini yang terjadi hari ini. Bagaimana hukum sebagai senjata politik. Nah, kita tidak ingin bahwa kasusnya Sekjen PD Perjuangan yang kemudian dipolisikan dan kemudian dipanggil KPK ini termasuk bagian dari wujud-wujud ada bentuk dari bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik ya. Ini yang kemudian kita ingatkan kepada pemerintah, juga kita mengajak membangun awareness publik bahwa hati-hati dengan segala bungkus populisme ya, yang membawa kesenangan bersama tapi sebenarnya buat sebenarnya untuk kepentingan pribadi gitu. Ini tadi menarik. Jadi ini cerminan kita. Makanya menarik untuk kita melihat bagaimana babak baru pertarungan Jokowi versus Megawati ini di ranah publik. Ya. Ini bisa disebut sebagai pro demokrasi dan kontra demokrasi nggak sih? Jadi pro demokrasi dan versus justru pertarungannya adalah menggunakan instrumen demokrasi. Ya. Tapi menggunakan instrumen demokrasi tapi untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya otoritarian. Anti demokrasi. Makanya dan itu menggunakan akal-akalan hukum. Ya kan, akal-akalan hukum. Jadi ini Via, jadi memang kita masih akan melihat bagaimana keberlanjutan, tapi kita lihat bagaimana saya bilang dugaan saya eskalasi pertarungan Jokowi versus Megawati akan meningkat sampai dengan Oktober. Nah, nanti presiden baru Prabowo Gibran itu tentu ada babak baru lagi. Jadi, tapi kapan berhentinya Mas itu Mas? Jokowi versus Megawati itu pengaruhnya kira-kira? Ya, saya pikir triangle. Jadi politik segitiga. Yang pernah kita bicarakan, politik segitiga antara Jokowi, Megawati dan Prabowo itu akan memainkan dinamika politik ke depan. Jadi belum pasti kapan ini tergantung karena posisi puncak piramida politik ini kan sekarang pada 3 sosok ini. Jadi Jokowi, Prabowo dan Megawati. Nah, bagaimana politik segitiga dari 3 tokoh ini berdinamika. Bagaimana gravitasi politik, tantangan dan gravitasi ekonomi itu bergerak, itu akan menentukan seperti apa kontestasi politik. Karena ini pertarungan elit nih. Tapi bagaimana itu kita lihat di proses hukum. Sekarang kita di kepolisian, di KPK, bagaimana nanti proses pertarungan di pilkada, menarik kita bacakan tadi, kita sudah bedah. Yang sebenarnya berujung pada triangulasi segitiga. Politik segitiga, political triangle antara Jokowi, Megawati dan Prabowo. Nah, itu kan selalu kita bedah gimana membaca dinamika politik ke depan sampai dengan Oktober 2024 dan pasca Oktober 2024 dalam kacamata pisau analisis melihat political triangle antara Jokowi, Prabowo dan Megawati gitu. Siap. Jadi semoga terima kasih teman-teman semua yang sudah like, share dan mungkin subscribe akun Para Sindiket. Kami butuh masukan dan saran untuk konten-konten dan diskusi kita yang lebih baik. Memang kita akan membahas bagaimana isu-isu politik aktual, kita bedah, kita analisa, kita kaitkan dengan bagaimana dinamika politik, gimana konstruksi demokrasi kita dan konstitusi kita. Untuk tentu intensi utama kita ingin Indonesia ke depan lebih baik, demokrasi kita lebih baik, seperti tagline kita. Bagaimana tagline lembaga yang diwariskan oleh almarhum Sugeng Saryadi, berpolitik harus dijalankan dalam rangka bernegara. Dan bernegara harus dijalankan dalam kerangka berkonstitusi. Dan kita jangan pernah letih untuk mencintai Indonesia. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.